operator, dan Bapak Ibu perwakilan dari seluruh Satker Kementerian Lembaga. Yang kami hormati juga tim dari KPPN Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bapak dan Ibu yang hadir dalam rapat melalui virtual pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pembayaran penghasilan PPNPM melalui web modul PPNPN. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam rangka implementasi single database pembayaran gaji PPNPN, Kementerian Keuangan telah melakukan pengembangan dan penyusunan aplikasi gaji web modul PPNPN. Aplikasi ini telah dilakukan piloting pada lingkup Kementerian Keuangan sejak bulan Januari tahun 2022. Dan pada hari ini, pelaksanaan pembayaran gaji web modul PPNPN ini akan disosialisasikan untuk dilaksanakan di seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah KPPN Sanggau. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, dengan adanya implementasi dari aplikasi gaji web modul PPNPN tersebut, Bapak dan Ibu semua kami undang untuk mengikuti sosialisasi bagaimana cara pengoperasian aplikasi gaji web modul PPNPN tersebut. Memang apabila kita runut dari tahun-tahun sebelumnya, pembayaran gaji PPNPN awalnya dilakukan menggunakan aplikasi SaaS yang berbasis desktop. Nah, dalam rangka untuk membuat single database, maka diperlukan pengembangan aplikasi yang baru, yaitu yang berbasis web, sehingga database pembayaran PPNPN di seluruh Indonesia bisa dimonitor dalam satu wadah, dalam satu database yang sama, sehingga tidak ada pembayaran yang diduplikasi atau secara double. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, petunjuk maupun panduan nanti akan disampaikan oleh tim kami dari tim PDMS yang dimotori oleh Bapak Fredik, dan juga oleh petugas kami nanti Mbak Kesi, yang akan menyampaikan bagaimana kita menggunakan aplikasi gaji web modul PPNPN tersebut. Mohon kepada Bapak dan Ibu peserta rapat, peserta sosialisasi pada pagi hari ini untuk dapat mengikuti dengan baik, dan juga apabila nanti ada pertanyaan yang bisa muncul pada saat sosialisasi ini, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan, dan apabila nanti masih belum bisa tuntas, bisa disampaikan pada saat hari-hari berikutnya melalui manajemen Satker
di KPPN Sanggau. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Dengan ini rapat sosialisasi aplikasi gaji web modul PPNPN kami buka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Agus atas kata sambutan yang telah diberikan. Kiranya kata sambutan tadi dapat menambah semangat untuk Bapak Ibu semuanya di sini untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Sanggau kepada Bapak Freddy Mulawan, kami persilakan. Terima kasih Mbak Iza. Yang terhormat Pak Agustinus Prasetyo dan para peserta pagi hari ini Zoom pelaksanaan pembayaran penghasilan pegawai pemerintahan non pegawai negeri melalui aplikasi gaji web modul KPPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami menyampaikan pendahuluan dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini terdapat dasar-dasar hukum terkait pembayaran APBN, mungkin di PP 45, kemudian ada PP 82, kemudian terkait tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN di PMK 190, kemudian ada Perdirjen Perbendaharaan nomor 31, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perdirjen nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang dibebankan pada APBN. Di sini PPNPN, di sini ada dua jenis yang tata cara pembayarannya berdasarkan Perdirjen Per 15 tahun 2020 ya. Yang pertama PPNPN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang diberi kuasa dari pejabat pembina kepegawaian dengan SK dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi atau formasi. Di sini antara lain wakil menteri yang berasal dari non pegawai negeri, PPPK, kemudian hakim ad hoc, kemudian staf khusus pada KL, kemudian komisioner, kemudian dokter PDT, dosen atau guru tidak tetap, atau PPNPN lain yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang penghasilannya bersumber dari APBN. Kemudian yang kedua, PPNPN berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak dengan KPA atau PPK dalam rangka pengadaan barang jasa secara langsung kepada perseorangan yang atau yang tidak melalui pihak ketiga. Di sini meliputi tenaga ahli konsultan untuk memenuhi kebutuhan jasa penelitian atau konsultasi pada KL, kemudian yang biasa ada ya di satker satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramugari yang membuat perjanjian kontrak dengan KPA PPK ya untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor, kemudian yang lain yaitu PPNPN lainnya yang membuat perjanjian kerja atau kontrak dengan KPA PPK. Kemudian di sini pembayaran penghasilan PPNPN dapat dilakukan yang pertama pada hari pertama bulan berikutnya atau pada hari pertama bulan berkenaan. Untuk pembayaran hari pertama bulan berikutnya yaitu untuk pembayaran penghasilan PPNPN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak dengan KPA atau PPK. Kemudian yang kedua, pada hari pertama bulan berkenaan yaitu terkait pembayaran PPNPN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang diberi kuasa itu tadi. Kemudian pembayaran penghasilan yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak dengan KPA PPK yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk dapat dibayarkan pada hari pertama bulan berkenaan. Di sini
terkait detail pelaksanaan pembayaran tersebut mengikuti juknis sesuai nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND 393/PP/2019. Nah, di sini histori perubahan aplikasi pembayaran penghasilan PPNPN yang dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tujuannya yaitu untuk database PPNPN data kepegawaian, yaitu data kepegawaian PPNPN dan data pembayarannya dilaksanakan secara terpusat, tidak tersebar pada masing-masing KPPN. Kemudian data PPNPN dapat diperoleh secara real time karena tidak menunggu pengiriman data dari KPPN lagi. Kemudian dapat secara langsung interkoneksi dengan aplikasi Sakti. Nah, nanti secara detail teknisnya nanti akan didemokan ya, antara yang tadinya sekarang pakai web mungkin tidak begitu banyak ini ya perubahan, cuman mungkin simple aja ya mungkin ya. Mungkin mohon agar diperhatikan dengan baik. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Isa. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Fredrik Melawan atas sejelas materi yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, baiklah kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu bimbingan teknis terkait proses pembayaran penghasilan PPNPN melalui aplikasi gaji web modul PPNPN. Di sesi kali ini akan dibimbing langsung oleh Mbak Keziani. Langsung saja kepada Mbak Kezi kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Iza atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Lingkup Kabupaten Sanggau. Saya Kizi yang akan memandu demo aplikasi terkait mekanisme pembayaran penghasilan PPNPN melalui aplikasi gaji web modul PPNPN pada pagi hari ini. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita mulai demo aplikasinya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Fredrik, bahwa saat ini mulai tanggal 19 September 2022, seluruh satuan kerja pengguna aplikasi gaji web modul PPNPN akan dilakukan setting menjadi satker piloting. Jadi yang sebelumnya Bapak Ibu melakukan create ADK bulanan untuk pembayaran penghasilan PPNPN melalui aplikasi desktop, itu sudah tidak digunakan lagi aplikasi desktopnya. Jadi Bapak Ibu mulai bulan ini untuk pembayaran penghasilan PPNPN-nya dapat menggunakan aplikasi gaji web PPNPN, di mana nanti di aplikasi gaji web PPNPN kita akan membuat DPP bulanan untuk bulan September dan bulan seterusnya. Saya izin share screen. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat layar saya yang saya? Baik. Baik Bapak Ibu, jadi di sini user yang digunakan atau user yang terlibat adalah user operator dan user PPK. Di mana sebelumnya di awal implementasi penggunaan aplikasi gaji PPNPN di awal 2022, Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran terkait user operator dan user PPK untuk gaji kita.ppnpn.kementerian.go.id ini. Perlu saya sampaikan juga, Bapak Ibu, Satker tidak perlu merekam data pegawai, keluarga, dan SK kontrak, mengingat aplikasi gaji web PPNPN ini akan menggunakan data yang sudah pernah diunggah bersama ADK bulanan yang terakhir juga. Baik, saya login pertama dengan user operator dulu, dengan kewenangan operator ya Bapak Ibu. Ini saya sudah login di sini dengan kewenangan operator, di mana setiap selesai login, Bapak Ibu perlu melakukan default anak Satker. Nah, di sini nanti akan otomatis ketika login, Bapak Ibu langsung masuk ke menu setting, default anak Satker. Jangan lupa untuk mengklik centang biru di sini, Bapak Ibu. Klik centang biru untuk memilih anak Satker yang akan dikelola. Oke,
Nah, pastikan untuk user web PPNPM melakukan pemilihan default unsubscriber setiap selesai login, baik pada user operator maupun user PPK. Apabila Bapak Ibu tidak melakukan pemilihan default unsubscriber ini, nanti datanya tidak akan tampil. Oke, kita langsung saja ke menu perhitungan ya. Untuk membuat DPP bulanan, kita masuk ke menu perhitungan, kemudian memilih submenu daftar pembayaran penghasilan atau DPP. Nah, sebelum membuat DPP bulanan, apabila PPNPN yang akan dibayarkan memiliki potongan absen pada bulan berkenaan, Bapak Ibu bisa melakukan perekaman terlebih dahulu di submenu ini, untuk potongan absen PPNPN. Sebentar ya, mungkinnya suka error. Ulangi, default unsubscriber, kemudian perhitungan. Ini ngomong. Bentar ya Bapak Ibu ya. Di sini saya coba lepasin. Ini memang biasanya aplikasi Gajiweb ini kadang emang suka agak error gitu ya, sama kayak Sakti. Oke, sebentar ya Pak Ibu. Oke, lagi default unsubscriber lagi. Nah, sudah berhasil ya. Ini sudah terlihat ya menu potongan penghasilan per bulan. Nah, di sini apabila Bapak Ibu ingin merekam potongan absen PPNPN yang akan dibayarkan, bisa klik tambah di sini. Klik tambah. Kemudian pilih dulu bulannya, bulan apa yang akan dibayarkan, bulan September. Kemudian pilih tahunnya. Kemudian klik lihat di sini. Nah, nanti muncul nama-nama PPNPN-nya, nama-nama pegawainya. Ini bisa ini Bapak Ibu bisa isi di sini, terserah, sesuaikan dengan potongan absennya, misalnya di sini 20.000, kemudian untuk Pak Hendri misalnya 30.000. Oke, atau bisa juga Bapak Ibu bisa menggunakan mekanisme mengupload Excel. Nah, untuk format Excel-nya Bapak Ibu bisa download dulu file Excel di tombol hijau ini, kemudian Bapak Ibu isi potongan absennya, setelah selesai diisi, upload di file TXT ini. TXT ini, klik ini, kemudian upload file Excel-nya. Setelah selesai, klik simpan. Nah, kemudian setelah merekam potongan absen, langsung ke pembuatan DPP bulanan di submenu daftar pembayaran penghasilan. Kemudian, ini pilih dulu periodenya, periode September, kemudian tahun 2022. Setelah dipilih, langsung klik tambah di sini. Klik tambah, kemudian pastikan lagi periodenya sudah benar ya. Kemudian di sini isi keterangannya terserah. Misalnya pembayaran penghasilan PPNPN bulan September 2022 untuk 6 pegawai misalnya. Oke, setelah selesai, pastikan juga jenis gaji di sini adalah jenis gaji bulanan. Kemudian klik simpan. Nah, di sini setelah Bapak Ibu berhasil menambah DPP bulanan, akan muncul statusnya di sini. Data pegawai belum direkam. Nah, muncul status ini artinya Bapak Ibu perlu memilih pegawai-pegawai yang akan dibayarkan terlebih dahulu. Caranya klik gambar orang di sini yang di kolom aksi, klik. Kemudian dipilih pegawai-pegawai PPNPN mana yang akan dilakukan pembayaran di bulan September tersebut. Bisa juga langsung pilih semua, kemudian kita klik simpan. Nah, kalau sudah berhasil, statusnya ini selesai Bapak Ibu. Tapi ada kemungkinan akan muncul status lain, yaitu status ditolak. Nah, status ditolak ini artinya DPP bulanan yang Bapak Ibu buat ditolak oleh sistem, otomatis ditolak oleh sistem dikarenakan oleh beberapa hal. Nah, alasan penolakannya itu bisa Bapak Ibu telusuri, nanti di kolom aksi ini ada lambang
Excel gitu, bisa Bapak Ibu klik, kemudian diunduh Excelnya, dibuka file Excelnya, nanti di situ kelihatan ada alasan penolakan DPP bulanan yang Bapak Ibu buat. Nah, nanti kalau Bapak Ibu buka juknis yang saya kirim, yang file Word, judulnya petunjuk singkat implementasi aplikasi Gajiweb modul PPNPN, di sana kami sediakan tabel alasan penolakan sistem dan penyelesaiannya bagaimana. Nah, apabila Bapak Ibu sudah menemukan penyelesaiannya, Bapak Ibu bisa langsung buat DPP bulanan yang baru mengikuti solusi yang diberikan pada tabel yang kami sampaikan. Lanjut, apabila sudah selesai di sini, Bapak Ibu bisa mengklik cetak DPP untuk memastikan DPP bulanan yang Bapak Ibu buat itu sudah benar. Caranya di menu laporan, akses menu laporan, kemudian pilih submenu cetak rekap garing DPP detail di sini. Nah, ini DPP bulanan yang Bapak Ibu buat. Kemudian klik aksi di sini, klik centang, kemudian pilih PPK-nya, kemudian kita klik siapkan, pilih PDF. Nah, di sini muncul ya Bapak Ibu, DPP bulanan yang Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu pastikan lagi jumlah penghasilannya. Tadi bisa terlihat yang kita pilih itu potongan pada Bapak Aji dan Bapak Hendri, nanti akan otomatis jumlah penghasilannya terpotong dari potongan absen yang Bapak Ibu rekam. Tapi di sini tidak terlihat nominal potongan absennya ya. Nah, dia akan otomatis memotong jumlah penghasilannya. Kemudian setelah benar, jumlah nominalnya sudah benar, nama pegawainya sudah benar, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan PPK untuk selanjutnya meminta persetujuan PPK atas DPP bulanan yang Bapak Ibu buat. Sebentar. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya setelah sesi saya berakhir ya, setelah saya selesai menjelaskan, Bapak Ibu bisa bertanya. Oh ya, setelah pembuatan DPP bulanan di aplikasi Gajiweb ini, Bapak Ibu nanti bisa langsung mengakses saktinya. Untuk selanjutnya kita import, kayak biasa kita import ke Sakti untuk selanjutnya dibuat SPP-nya. Oke. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu user yang baru? Belum. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Nah, oke. Ini jangan lupa Bapak Ibu setiap selesai login kita default dulu nasabkernya, klik centang. Oke, kemudian kita pilih ini di user PPK ya, sudah di user PPK. Apabila PPK ingin melakukan persetujuan, PPK bisa terlebih dahulu memeriksa DPP bulanan yang dibuat oleh operator, caranya dengan mencetak. Dengan mencetak DPP bulanan yang telah dibuat, klik laporan, klik cetak rekap dari DPP detail. Nah, di sini ada muncul DPP bulanan yang dibuat, kemudian klik aksi sama seperti sebelumnya ya Bapak Ibu, kemudian pilih PPK-nya, kemudian klik siapkan dan klik PDF. Nanti setelah PPK berhasil memeriksa atau PPK menyatakan bahwa DPP bulanan sudah benar, PPK bisa langsung menyetujui DPP bulanan yang telah dibuat. Caranya dengan klik centang di sini. Klik centang pada kolom aksi, atau Bapak Ibu
apabila PPK ingin menolak, juga bisa di sini klik silang pada kolom aksi, nanti akan muncul statusnya bahwa DPP bulanan yang telah dibuat itu ditolak oleh PPK. Kita klik centang dulu di sini ya Bapak Ibu, approval PPK di sini. Nah ini kita klik ya. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu bisa kembali ke user operator. Kembali ke user operator. Oke. Oke, di sini saya sudah kembali ke user operator dan di sini statusnya bisa terlihat di Bapak Ibu bahwa statusnya adalah selesai pengujian PPK. Nah, Bapak Ibu tadi apabila PPK menolak muncul statusnya di sini nanti penolakan oleh PPK gitu. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin melakukan pemeriksaan kembali DPP-nya bisa dilakukan pemeriksaan kembali. Soalnya di sini bisa dihapus lagi Bapak Ibu sebelum dikirim ke KPPN. Bisa dihapus lagi dan Bapak Ibu bisa membuat DPP yang baru. Nah, setelah Bapak Ibu login ke user operator, Bapak Ibu bisa langsung kirim ke KPPN. Kirim ke KPPN untuk selanjutnya KPPN dapat menyetujui DPP bulanan yang telah Bapak Ibu buat. Ini kita klik kirim. Kemudian klik ya. Nah, setelah selesai, oke. Setelah berhasil mengirimkan DPP ke KPPN, harusnya di sini statusnya berubah, kirim gaji ke KPPN. Kita refresh dulu. Kemudian setelah proses ini berhasil, Bapak Ibu bisa berkoordinasi ke KPPN untuk minta persetujuan KPPN. Apabila ditolak oleh KPPN, nanti statusnya akan berubah. Statusnya nanti akan berubah menjadi dikembalikan KPPN. Apabila statusnya dikembalikan KPPN, Satker dapat langsung membuat baru DPP perbaikannya. Bagaimana langkah awal pembuatan DPP yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian apabila disetujui KPPN, nanti statusnya akan berubah menjadi persetujuan KPPN. Nah, status persetujuan KPPN nanti Bapak Ibu akan langsung proses import DPP bulanannya ke Sakti untuk dibuat SPP-nya. Terus Bapak Ibu juga bisa memantau perkembangan atau monitoring DPP bulanan yang Bapak Ibu buat setelah mengirim ke KPPN dengan mengakses menu perhitungan, kemudian daftar pembayaran penghasilan DPP. Oke, sebentar saya log out dulu dari user PPK-nya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu bisa pantau di sini nanti perhitungan daftar pembayaran penghasilan. Nah, oke, sebentar ini kenapa tidak berubah ya? Kita kirim lagi. Nah, ini udah selesai statusnya berubah kirim gaji ke KPPN. Tadi Bapak Ibu bisa memantau terus di sini statusnya kirim gaji ke KPPN. Nanti kalau sudah studi KPPN, statusnya akan berubah menjadi persetujuan KPPN. Nah, untuk status persetujuan KPPN masih memungkinkan dapat dibatalkan oleh KPPN selama belum dijadikan SPP oleh Satuan Kerja. Apabila sudah dijadikan SPP, maka SPP harus dihapus dahulu pada aplikasi Sakti, seperti gaji PNS ya Bapak Ibu ya. KPPN baru dapat melakukan pembatalan DPP. Nah, apabila terdapat DPP, status awalnya adalah persetujuan KPPN, tetapi karena suatu hal dibatalkan oleh KPPN, nanti statusnya berubah di sini Bapak Ibu menjadi permintaan hapus. Nah, untuk status permintaan hapus, itu Bapak Ibu dapat langsung dibuat kembali DPP bulanan yang baru, dengan kata lain bahwa DPP yang tadi statusnya permintaan hapus dapat diabaikan dan tersimpan sebagai historis saja. Sekian Bapak Ibu, mudah membuat DPP bulanan pada aplikasi gaji kita, ppnpn.kemenq.go.id ini. Sangat mudah, tapi perlu menjadi perhatian Bapak Ibu agar
pelaksanaan pembayaran penghasilan PPNPN di bulan ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin melakukan pemrosesan pembuatan DPP bulanan untuk bulan ini, kami persilakan dimulai pada tanggal 19 September. Apabila Bapak Ibu ingin membuat DPP bulanan, mulai hari ini kami khawatirkan takutnya ada menu-menu yang belum update. Jadi Bapak Ibu silakan bisa memulai membuat DPP bulanan pada tanggal 19 September, kemudian dapat berkoordinasi dengan kami untuk selanjutnya DPP dapat kami setujuin. Untuk pengajuan SPM-nya masih sama, pengajuan SPM PPNPN itu mulai tanggal 21 hingga 26 setiap akhir bulan. Jangan lupa juga dilengkapi dengan SPPJM. Sekian demo aplikasi dari saya. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Atau saya kembalikan dulu ke Mbak Iza. Silakan Mbak Iza. Baik, terima kasih untuk Mbak Kezi atas materi yang telah disampaikan. Cukup mudah untuk pembuatan ADK-nya yang Mbak sekarang daripada kemarin karena membutuhkan aplikasi lagi kemarin. Kalau sekarang langsung dari webnya. Nah, ini ada Pak Syahrin yang ingin bertanya. Silakan Pak Syahrin. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mbak Kezi, saya mau bertanya. Ada dua hal yang mau saya tanya, Mbak Kezi ya. Pertama, untuk login ke user PPK itu, apakah kita menggunakan, halo, didengarkan ya? Ya, bisa Pak, bisa. Ya, Mbak Kezi? Iya Pak, gimana? Ya. Untuk login ke user PPK itu, apakah kita harus mendaftar di PPK dulu atau memang udah tersedia? Karena selama ini kan selama 8 bulan ini kita kan terbiasa dengan user operator. Jadi pertanyaan saya itu apakah memang sudah tersedia user PPK atau perlu diregistrasi lagi? Nah, yang kedua saya mau tanya terkait ini UMK nih, Kak Kezi ya. Ya. Jadi disebutkan bahwa UMK itu apabila penghasilan PPNPN itu di bawah UMK, maka di 1% untuk Jamkes itu oh ya, baik. Jadi yang kedua pertanyaannya untuk UMK di KKJ UMK. Ya. Jadi di sini kan dikatakan UMK itu apabila penghasilan PPNPN itu di bawah UMK, maka 1% untuk Jamkesnya itu dikalikan UMK. Misalnya UMK-nya 2.800.000, maka itu bagaimana ya teknisnya itu? Oke, Pak Syahrin, izin menjawab. Sudah ya Pak pertanyaannya? Pak Syahrinnya keluar, Kes. Oh ya Kak. Oke, Pak, kita tunggu Pak Syahrin masuk dulu. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, saya tanya lewat chatting aja Kak. Oke, boleh Pak, boleh. Izin Mbak Keji, Mbak Eza. Ya, Pak Hairil, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Mbak Eza atau Mbak Keji ya. Kalau untuk tahun ini, apakah ada ini Mbak? Apakah ada perubahan terkait iuran BPJS ya?
Karena kan pernah di pertemuan sebelumnya kan pernah saya tanyakan untuk menghindari tagihan BPJS yang pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu itu kan. Apakah aplikasi ini sudah, karena kan tidak bisa diedit ya. Kalau UMR-nya sekian, harusnya dipotong sekian. Tapi beda dengan pendapat BPJS bahwa ini kurang pungut gitu ya, kurang pungut. Tapi sampai sekarang ini tidak ada juga sih tindak lanjut dari BPJS kalau yang kekurangan berapa bulan itu harus dibayar gitu, Mbak. Jadi intinya apa, sudah diakselerasi, sudah diharmonisasi antara aturan BPJS dengan aplikasi di BPJS di PPNPN ini. Terima kasih, Mbak. Izin mengkonfirmasi Pak, tadi pertanyaannya apakah ada perubahan besaran potongan BPJS ya Pak? Iya. Kan itu kan ada batasan atas, batasan bawah gitu kan. Kalau kita kan enggak mengerti terlalu jauh lah, kita kan percayakan ke aplikasi. Kalau sebelumnya kan bermasalah itu kan antara aplikasi SAS dengan aturan BPJS. Jadi menurut SAS itu misalnya dipotongnya 2% dari penghasilan, tapi menurut BPJS beda dengan membawa aturan PP yang terbaru begitu kan. Jadi malahan diminta rapel kemarin kan, ada kekurangan berapa belas ribu dikali berapa bulan untuk satu orang, setor manual atau gimana gitu kan. Terima kasih Mbak. Khairil, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Pak Syahrin, apakah sudah ini ya? Oh, belum ya. Untuk Pak Syahrin tadi, pertanyaan yang pertama, saya izin menjawab pertanyaan Pak Syahrin dulu, terkait user PPK ya Pak ya. Kalau untuk user PPK ini, dari awal kita melakukan implementasi pembayaran penghasilan PPNPN, menggunakan aplikasi desktop, kemudian aplikasi gaji PPNPN, di sana sudah kita lakukan aktivasi terlebih dahulu Pak. Setiap satker itu masing-masing melakukan aktivasi digit untuk user operator dan user PPK-nya. Dan untuk saat ini tidak perlu apabila PPK-nya masih sama, Bapak Syahrin tidak perlu melakukan rekaman PPK-nya lagi gitu. Karena setiap bulannya, setiap ingin membuat SPM PPNPN itu Bapak ketika membuat ADK bulanan dari desktop, kemudian diupload di aplikasi gaji web itu, nanti PPK otomatis akan mengklik persetujuan terlebih dahulu gitu. Untuk selanjutnya Bapak Syahrin dapat mengirimkan DPP bulanannya ke KPPN. Gitu. Jadi PPK tidak perlu direkam lagi ya Pak, karena sebelumnya user PPK sudah ada. Ya. Kemudian untuk UMK, ini kalau UMK sebenarnya saya belum terlalu paham, tapi sepemahaman saya untuk UMK itu kan di Sanggau ada batasnya ya Bapak ya. Ada batasnya 2 juta berapa gitu. Apabila PPNPN melebihi batas UMK tersebut, maka baru dipotong tuh Pak 1% dari batas itu. Jadi UMK ini sebagai batas rendah, batas minimal untuk upah PPNPN. Apabila di atas UMK, maka penghasilan PPNPN tersebut dipotong 1%. Apakah ada Pak Syahrin di sini? Ya, oke, Kak Iji. Ya. Jadi yang terbaca oleh saya dalam panduan WPPN itu apabila penghasilan PPNPN itu di bawah UMK, upah minimum kabupaten, maka 1%-nya itu dikalikan upah minimum kabupaten tersebut. Misalnya upah minimumnya itu 2.500.000, penghasilan PPNPN-nya di bawah itu. Jadi 1% itu dikalikan ke UMK gitu. Itu gimana Mbak ya? Apakah gimana gitu ya? Bingung juga deh.
Isi unmute. Halo, oke. Ya. Baik, Pak. Mohon maaf ya tadi, Pak. Setelah saya baca lagi, memang benar Tanya Kak ini Gizi, bisa digunakan. dengar Kak Gizi? Ya, Pak. Halo, oke Pak. Saya ulangi ya Pak ya. Mas Syarin, apakah dengar suara saya? Ya. Oke Pak. Saya ulangi ya Pak. Mohon maaf ya tadi ada kesalahan dalam penyampaian jawaban. Soal kemarin saya konfirmasi apabila PPNPN penghasilan di atas UMK dipotong gitu. Ternyata setelah saya baca lagi bahwa pada menurut UMK digunakan untuk perekaman upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi yang berlaku di wilayah satker masing-masing ya Pak ya. Kemudian, nah benar perekaman ini berpengaruh ke perhitungan potongan iuran Jamkes PPNPN selama 1 tahun. Kemudian UMK ini nanti digunakan sebagai batas bawah perhitungan 1% iuran Jamkes. Jadi apabila penghasilan SK di bawah UMK, perhitungan 1% dikalikan UMK. Kalau saya baca di ini ditunjuknya memang di bawah UMK ya Pak, baru dipotong 1% dikalikan UMK. Nanti biasanya otomatis sih Pak, dari aplikasinya tuh otomatis Pak memotong 1% itu dari potongan dari penghasilan PPNPN. Bapak, dari awal kita mengimplementasikan aplikasi ini, kita sudah merekam ya Pak ya, merekam data UMK, kemudian direkam di desktop, kemudian juga rekam di aplikasi GajiWebnya. Ada yang menambahkan tadi? Mungkin saya mau menambahkan ya Soalnya- Bapak Ibu ya. Terdengar enggak suara saya? Terdengar Mbak Eli. Jadi kan sebelum jadi kan mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang belum punya user PPK ya untuk PPNPN webnya, karena memang sebelumnya untuk satker yang non piloting yang dia tidak yang masih menggunakan desktop itu memang tidak memerlukan tindakan PPK sebelumnya. Jadi mungkin banyak Bapak Ibu yang bertanya-tanya, loh kok saya tidak pernah memakai user PPK ya gitu. Karena sekarang mulai tanggal 19 September itu sudah memakai web semuanya, sudah tidak memakai desktop. Mungkin nanti Bapak Ibu yang belum punya user PPK-nya bisa koordinasi dengan saya ya, nanti untuk terkait pendaftarannya gimana, aktivasinya gimana gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Eli. Terkait pertanyaan Pak Khairil ya tadi ya Pak ya, perubahan nominal BPJS, nah itu saya belum dapat informasinya Pak. Nanti kami informasikan ya Pak, kami tanyakan dulu dengan PIC di sini terkait perubahan nominal itu. Nanti saya informasikan lebih lanjut ya Pak ya di WA ya Pak ya. Oke, siap Mbak. Oke Pak. Terus pertanyaan lanjutan boleh Mbak? Iya Pak. Pak Khairil, silakan Pak. Tadi saya enggak mengikuti juga ya simulasi ini apa ada juga tadi ya simulasi misal penambahan anggota keluarga misal Mbak. Karena kebetulan PPNPN kita ini ada menambah 1 anggota keluarga anak. Jadi saya coba-coba di login di level operator, saya cek menu keluarga inti itu kok kosong gitu Pak. Apa dimigrasi nantinya ya? Oke Pak, seharusnya ya Pak, di sana grup keluarga itu sudah tercatat sih Pak. Apa sebelumnya Nah, waktu masih kosong ini? semua pegawai atau cuma pegawai tersebut Pak? Semua pegawai. Semua Kalau pegawai boleh ya? saya screenshot ya? Oh iya boleh. Saya boleh screen, Pak. share screen ya? Kalau di desktopnya, mohon maaf Pak, kalau di desktopnya Bapak sudah rekam ya grup keluarganya? Sudah, di desktop Oke. sudah. Karena di situ Oke. kan ada potongan ini juga. Oke Pak.
Apabila memang Bapak belum terlihat proof keluarga di situ, seharusnya sudah sih Pak. Soalnya di juknisnya itu disampaikan bahwa keluarga, kemudian SK kontrak, kemudian data pegawai itu tidak perlu direkam karena dia akan menarik data seharusnya migrasi pertama kali kan. Iya. Nah, Izin menambahkan waktu Mbak migrasi Fezi sama Pak Hairil untuk web PPNPN yang operator Satker, ini saya dapat info katanya tanggal 19 September baru bisa digunakan. Jadi mungkin web yang sekarang masih belum bisa muncul Pak datanya. Iya. Jadi mungkin bisa dicoba lagi nanti tanggal 19 ya Pak ya. Iya, daripada nanti ini kan latah lalu diisi lagi kan. Iya. Ujungnya sia-sia itu Mbak. Soalnya seharusnya itu udah ada ya Pak ya. Oke, nanti bisa dicoba ya Pak di tanggal 19 September. Oke, siap. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi yang ingin bertanya dari Bapak Alexander ya Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Eza dan Mbak Ezi. Ini saya mau nanyakan mengenai BPJS ini Mbak. Itu kan tadi kan saya dapat penjelasannya kan otomatis by system ya. Jadi ini nanti tidak akan diganggu gugat oleh pihak BPJS kan, jadi iuran itu tidak akan ada misalnya mereka minta kurang bayar atau lebih bayar gitu ya Mbak ya. Terus yang kedua mengenai ini Mbak, kan di kami itu PPNPN-nya ada anggota keluarga tambahan Mbak untuk BPJS itu. Jadi ada iuran tambahannya berapa persen lupa saya persennya itu tadi apakah nanti bisa diinput juga di aplikasi webnya itu. Cukup itu aja Mbak. Terima kasih. Oke Pak, nanti apabila memang ada tambahan keluarga inti ya Pak ya, tambahan keluarga inti itu bisa direkam di menu input kalau nggak salah saya, klik dulu data pegawainya, kemudian nanti klik detail, di sana ada keluarga. Nah Bapak bisa melakukan penambahan di sana untuk apabila ada penambahan keluarga inti Pak. Izin Mbak, maksud yang ini bukan kan keluarga inti untuk BPJS 3 orang ya Mbak ya. Nah, kemarin kami ada sosialisasi dari BPJS, jadi itu ada namanya anggota keluarga tambahan, jadi kita bisa menambahkan misal di kakak kita itu ada nama orang tua kita kan, nama ibu, terus di istri juga ada nama mama tua, itu bisa masuk jadi anggota keluarga tambahan kita, saya masuk itu Mbak. Jadi yang satu di dalam kait masih tertera namanya, tetapi dia tidak termasuk yang ya Mbak, anggota keluarga tambahan itu ini Mbak, jadi anggota tambahan itu anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua ya Mbak. Oke, sebentar ya Pak ya, sedang saya koordinasikan dengan ini PIC BPJS di PPN Sanggau. Baik, sebentar ya Pak ya. Ya, mungkin itu aja ya Mbak ya. Oke, jadi tadi saya konfirmasi lagi ya Pak ya, pertanyaannya apabila ada penambahan keluarga untuk anak keempat, kemudian mertua ya tadi ya Pak ya? Anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Jadi di dalam masih dalam kakak lah Mbak. Bertanya. Izin Pak Alexander. Nah Pak. Ya Mbak, gimana Mbak? Nah ini kan Pak,
untuk potongan BPJS kan otomatis ya Pak di aplikasi itu. Ya, otomatis. Untuk 3 anak untuk keluarga inti gitu yang otomatis terpotong BPJS. Ya. Nah, untuk tambahan anak keempat dan seterusnya itu secara teknis aplikasi kami belum mendapatkan informasinya Pak. Nanti bagaimana rekaman untuk potongan BPJS untuk anak keempat dan seterusnya itu di aplikasinya. Apabila memang bisa, nanti kami informasikan Pak. Tapi kalau nggak bisa, nanti kami juga kasih tahu ya Pak ya. Izin Mbak. Ya. Kalau nggak bisa itu mungkin agak bermasalah jadi Mbak. Karena di gaji bulan sebelumnya itu PPN kami ini sudah dipotong, sudah 2 kali dipotong gitu untuk BPJS anggota keluarga tambahannya ini dan. Oke. Ya. Gitu. Itu Bapak memotongnya gimana Pak? Manual atau gimana? Kemarin langsung ke aplikasi PPNPN itu. Oke. Iya. Memang awalnya. Kalau mungkin ya gimana Pak? Ya awalnya dulu kan bulan Mei dulu ya aku mau. Cuma di BPJS-nya juga masih di sistem mereka juga masih ini kan masih belum fitur itu belum ada belum diupdate lah fitur itu kan. Terus terakhir bulan Agustus dari informasi dari BPJS sudah bisa jadi bulan Juli kan bulan Juli terus jadi gaji Agustusnya juga kami potong lagi gitu untuk anggota keluarga tambahannya itu. Jadi udah 2 bulan dari ya begitu Mbak. Berarti saya konfirmasi lagi ya Pak. Berarti di bulan sebelumnya memang sudah otomatis terpotong untuk anggota tambahannya ya Pak ya? Ya sudah dipotong. Kami proses melalui aplikasi PPNPN itu. Yang modul desktop. Di desktop? Ya, yang desktop. Oke. Nanti kalau misalnya di web gajinya ada melakukan perekaman lagi terkait anggota tambahannya tersebut, ya. Nanti saya informasikan ya Pak. Tapi memang apabila kalau tidak ada perlu melakukan perekaman lagi, sepertinya dia otomatis gitu Pak. Karena Bapak sebelumnya kan karena data-data potongan tersebut sudah dibawa sebelumnya dari ADK bulanan yang terakhir Bapak buat. Baik. Siap, tapi nanti saya konfirmasi lagi ya Pak ya. Iya Pak, baik Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin nanti ingin menambahkan ya untuk kan ini tidak ada proses migrasi dari desktop ke web, jadi dia otomatis info yang kami dapatkan itu data-datanya dari desktop itu udah otomatis masuk ke PPN web berdasarkan ADK bulanan yang terakhir, berarti ADK bulanan bulan Agustus. Jadi nanti misalnya kalau Bapak Ibu mau bikin ADK PPNPN bulan September, dicek lagi apakah datanya memang sudah sesuai. Jika belum, nanti bisa konfirmasi ke KPPN aja. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Izin menambahkan Mbak Eza. Izin Mbak Eza. Silakan Pak. Izin Mbak Eza. Berarti kalau ADK migrasi terakhir di Agustus. Nah, yang terkait pertanyaan saya tadi yang data-data anak itu data keluarga itu tidak dimigrasi ya Mbak? Atau dari sistem yang menambahkan nanti? Dengan membawa data migrasi awal pertama kali ya. Oke Pak, saya jawab lagi ya Pak ya. Jadi untuk data keluarga itu otomatis Pak, otomatis terbawa oleh ADK bulanan yang Bapak buat, atau dia juga dari awal Bapak sudah melakukan migrasi itu sudah terekam di webnya gitu Pak. Apabila memang nanti sampai tanggal 19 masih belum terlihat data keluarganya, nanti Bapak bisa menghubungi kami untuk kami sampaikan juga informasinya bagaimana kenapa bisa tidak terlihat. Soalnya seharusnya data keluarga itu sudah terlihat gitu Pak di web gaji PPNPN. Kemudian juga data SK kontrak, kemudian data pegawai juga seharusnya sudah terlihat. Nanti dicoba lagi ya Pak ya tanggal 19. Takutnya ada menu yang belum diupdate gitu oleh kantor pusat. Siap. Oke. Izin menambahkan lagi Bapak Ibu terkait karena banyaknya pertanyaan terkait UMK dan BPJS, nanti kami cari tahu dulu informasi detailnya, nanti kami share lewat grup ya Bapak Ibu ya. Biar semuanya dapat informasinya. Oke. Silakan Mbak Iza, saya kembalikan ke Mbak Iza.
Baik Bapak Ibu semuanya, sepertinya tidak ada lagi yang ditanyakan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti pas praktiknya kali ya, mungkin ada beberapa kendala yang akan ditemukan. Modulnya udah ada kah, Mbak? Udah di-share di grup kah? Izin Pak, modulnya udah ada di link Pak, yang di kolom chat. Ya, Di link sudah ada di link PDMS. yang kami kirim itu ya Pak, link PDMS Kabupaten Sanggau itu sudah lengkap. Di situ Bapak bisa mengakses materi sosialisasi pada hari ini, juknisnya juga ada di sana. Kemudian untuk rekaman Zoom ini nanti kami juga share di link tree-nya ya Bapak Ibu ya, setelah Zoom ini selesai. Sekian, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sampailah kita di penghujung kegiatan. Saya Eza, selaku MC kali ini mewakili pegawai lainnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa dipahami, serta kritik dan saran juga dapat diberikan kepada kami sebagai motivasi untuk meningkatkan pelayanan kami kepada satuan kerja. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku MC, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian rekan-rekan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eza. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.